Sangklar Mania, apa kabar? Saya Bu Hesti, selamat datang di 650 Sangklar JHS Podcast. Dan di episode kali ini saya ditemani oleh salah satu guru bimbingan dan konseling SMP Katolik Santa Clara Surabaya, yakni Ibu Odilia Widya Wikubawanti, Sarjana Psikologi atau akrab disapa Ibu Odi. Selamat datang Ibu Odi. Terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya Bu Odi? Kabar baik. Iya, puji Tuhan. Nah, di episode kali ini kita mau membahas nih Bu Odi masalah atau isu-isu yang umum terjadi di sekitar kita begitu, yaitu tentang kasus bullying dan juga perundungan begitu. Nah, terutama di sekolah nih Bu Odi, saya mau bertanya dari kacamata psikologi, perundungan itu apa sih Bu Odi? Oke, kalau dari secara teori, perundungan itu adalah segala sesuatu tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus oleh seseorang dengan niatan untuk menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan mental atau lain halnya dari orang yang dianggapnya lemah seperti itu. Iya. Dari artikel yang pernah saya baca ini, menurut studi PISA tahun 2018 itu ada 41% pelajar itu pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Nah, melihat kasus-kasus seperti itu, saya sebagai pendidik begitu ya, cukup miris ya, apalagi kalau siswa atau anak yang mengalami hal demikian. Benar. Nah, jenis-jenis perundungan di sekolah itu sebenarnya yang seperti apa sih Bu Odi? Kalau dari jenis perundungannya sendiri ada 4 ya, verbal, non-verbal, fisik, dan cyberbullying. Kalau dilihat fenomenanya di sekolah kita, itu hampir seluruhnya terjadi gitu ya, baik secara fisik, verbal, non-verbal gitu ya. Kalau cyberbully malah banyak ini gurunya gitu ya, gurunya dibully dengan cara dibuat stiker, lalu kadang julukan-julukan buat gurunya gitu tidak sesuai. Kalau dari yang fisik gitu ya, kadang anak ditendang, tidak sengaja dijegal gitu. Kalau verbal ya jelas diejek, kadang mengejek nama diplesetkan, lalu mengejek dengan nama orang tua. Kayak dulu kita juga pernah mengalami hal seperti itu kan. Nah, kalau dari yang nonverbal itu biasanya mereka dijauhi, tidak ditemenin, kayak misalnya dalam pembagian kelompok gitu ya, mereka berusaha mencari teman tapi ternyata nggak ada yang mau menerima dia gitu. Lalu ketika kita memandang sinis seseorang itu juga sebenarnya udah bully gitu. Salah satu bullying juga. Betul. Iya. Mungkin secara nggak sadar. Nah, kadang itu pelaku juga ketika kita konseling gitu ya, mereka nggak sadar kalau ternyata yang mereka lakukan itu bully dan menyakiti teman-temannya seperti itu. Iya. Berarti banyak jenisnya ya, nggak hanya lewat fisik, tapi juga ada verbal, lalu ekspresi kita terhadap orang lain itu juga menentukan ya, itu termasuk bullying atau bukan. Kalau dari data UNICEF yang saya bawa ini ya, kekerasan terhadap anak, 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki yang berusia 13 sampai 17 tahun itu pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan dalam hidupnya. Bu Esti sendiri juga pasti pernah kan mengalami? Ya, kalau flashback ke masa-masa sekolah, kalau diingat ya masih ada sih. Ya itu, jadi gimana ya, itu isu umum yang tadi Bu Esti bilang, jadi nggak mungkin bisa lepas dari hidup kita gitu. Jadi kedepannya kita cuma bisa mencegah dan ngasih intervensi aja. Iya. Ya, dari beberapa jenis perundungan atau bullying yang mungkin kerap terjadi di sekolah, dampaknya pasti juga langsung ke korban bully ya. Mungkin Bu Odi bisa menjelaskan dampaknya apa aja sih Bu, kalau secara langsung yang dirasakan oleh korban bully? Yang pertama ya, perasaannya pasti sedih, lalu jadi orang yang minder, nggak percaya diri, lalu rendah diri, selalu merasa dirinya ini nggak layak seperti itu. Lalu juga secara akademik itu juga mempengaruhi. Biasanya anak-anak yang seperti ini nilainya juga bisa menurun, lebih menurun daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya dia bisa matematika, yang lainnya gitu, lama-lama menurun karena motivasi datang ke sekolah juga nggak ada. Lalu di rumah mungkin dia juga nggak cerita kalau ternyata dia dibully sama teman-temannya, guru-gurunya pun juga nggak tahu gitu kan. Nah, itu biasanya mereka terindikasinya melalui penurunan akademik. Nah, kalau dirunut, kenapa? Ternyata dia korban bully gitu. Ya, berarti dampaknya memang cukup
besar ya. Besar banget. Apalagi kalau sudah terkena mental, lalu kita bicara tentang remaja begitu anak Karena kalau kan sudah kerentanan ketahanan mental seseorang kan beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang fight, berani menghadapi teman-temannya ketika dibully, kadang ada yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya betul. Dampaknya ya luar biasa. Nah, lalu dari dampak-dampak itu kita sebagai pendidik ya, terutama kita dalam lembaga instansi pendidikan begitu, alangkah lebih baiknya kita juga mencegah dan juga lebih baik pula menghindari hal-hal seperti itu. Nah, dari Bu Odi sendiri mungkin bisa diberikan solusi atau cara pencegahan terutama untuk kita semua salah satu warga sekolah begitu. Oke, mungkin dari yang pertama dari Bapak Ibu guru dulu. Kita bisa menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu tidak memberikan hukuman fisik yang seperti dulu pernah zamanin disuruh lari keliling terus nulis, misalnya nggak bawa buku terus disuruh nulis saya tidak membawa buku sampai 100 kali, atau juga berdiri di depan bendera itu sebenarnya ya secara tidak langsung itu juga membuli anak gitu ya. Makanya kan sekarang banyak digerakkan, kemarin juga secara kurikulum merdeka itu kan juga banyak yang mencetuskan bahwa harus ada disiplin positif gitu. Disiplin positif itu ya gimana caranya anak paham kalau itu yang dilakukan salah, lalu tindakan kita sebagai pendidik itu seharusnya seperti apa menanggapi hal itu, bukan dengan cara hukuman lagi tetapi pendampingan lebih tepatnya seperti itu. Lalu kalau dari teman-temannya sendiri, ketika ada yang tahu temannya ada yang merasa dibully, ada yang jadi korban bully, bisa melakukan konseling dulu ke BK gitu ya. Bu, Pak, ini teman saya ada yang dibully gini. Nanti jadi teman sebayanya juga bisa jadi konselor gitu loh. Karena kan mereka yang sama-sama tahu gitu loh. Sama-sama di masa remaja, mereka yang paling paham gitu daripada kita guru, karena kan beda generasi gitu. Jadi yang dilakukan kedua adalah konselor teman sebaya. Lalu yang ketiga mungkin dari peraturan sekolah sendiri bisa disesuaikan lagi dengan peraturan undang-undang yang melindungi hak asasi anak-anak gitu ya terhadap korban bully seperti itu. Seru juga ya obrolan kita tentang ya maraknya kasus-kasus yang sedang berkembang di sekitar kita. Nah, dari obrolan kali ini saya sendiri berharap juga tidak terjadi, atau kita kalau mengetahui hal itu bisa melakukan pendampingan atau mungkin melaporkan ke pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap masalah itu. Nah, Bu Odi, terima kasih banyak ya atas kesempatannya, atas ilmu dan juga terima kasih udah diundang tentang perundungan dan bullying di sekolah. Semoga kita bisa menghindari hal itu terutama di lingkup Santa Clara begitu. Nah, cukup sekian podcast kita hari ini, Bu Odi. Lain kesempatan mungkin saya akan mengundang kembali Bu Odi untuk berbincang dengan topik-topik yang lebih seru lagi begitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Bu Hesti pamit undur diri. Sampai jumpa.